Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan masuk ke tema 3 subtema 1 dengan muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas tentang pengelompokan pertanyaan dan wawancara. Selanjutnya pengelompokan pertanyaan. Sebelum kita masuk ke macam-macam pertanyaan, apa sih pertanyaan itu? Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah pertanyaan. Pertanyaan bisa diakhiri dengan sebuah tanda tanya. Jadi, mengapa ya kita harus mengelompokkan pertanyaan? Agar mempermudah kita ketika ingin bertanya dan mempermudah kita untuk menggali informasi kepada narasumber. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa macam kata tanya. Yang pertama, apa untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kemudian siapa untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Kemudian mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya sesuatu. Kemudian di mana untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kemudian ada bagaimana untuk menanyakan cara atau proses perjalanan sesuatu. Selanjutnya ada berapa digunakan untuk menanyakan banyak jumlah, kemudian kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Selanjutnya kita akan bahas tentang wawancara. Apa ya wawancara itu? Atau ada yang pernah melakukan wawancara? Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Nah, orang yang mencari informasi disebut sebagai pewawancara, sedangkan orang yang memberi keterangan atau informasi disebut sebagai narasumber. Kemudian tujuan dari wawancara yang pertama sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan opini, misalnya pendapat dan tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Kemudian sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Kemudian yang terakhir sebagai bahan biografi, misalnya penulisan riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam wawancara. Yang pertama ada pewawancara, kemudian narasumber atau informan, kemudian tema atau topik yang diwawancarakan, kemudian yang terakhir ada waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum wawancara dengan narasumber. Yang pertama adalah penguasaan materi, kemudian menentukan narasumber, kemudian mempersiapkan pertanyaan yang berkenaan dengan informasi yang diperlukan, persiapan mental, dan yang terakhir adalah persiapan alat. Nah, sekian dulu ya pembahasan kali ini tentang pengelompokan pertanyaan dan wawancara. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian untuk tugas kalian bisa buka buku paket tematik tema 3 halaman 43 yaitu mencari ciri-ciri pertanyaan yang baik untuk wawancara, kemudian tuliskan pada kolom tersebut ya. Sekali lagi buku paket tematik halaman 43. Nah, sekian dulu ya pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.